Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini masih akan membahas tentang analisis hubungan. Dan yang lebih tepatnya adalah kita akan membahas tentang arti dan manfaat dari koefisien determinasi, serta bagaimana cara perhitungannya. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari analisis hubungan antar variabel, selain yang sudah kita pelajari tentang analisis korelasi dan analisis regresi. Teman-teman, kalau kita berbicara hubungan antar fenomena, misalkan kita akan mempelajari atau mengamati tentang nilai ujian. Kemudian kita kaitkan dengan lamanya latihan. Kalau teman-teman akan mempelajari kaitan kedua fenomena ini saja, ini yang kita sebut ada di area analisis korelasi dan menghasilkan yang kita sebut sebagai koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini menunjukkan tingkat hubungan atau keeratan di antara variabel. Karena kita tidak mempedulikan mana sebab mana akibat, tetapi hanya ingin melihat hubungan di antara keduanya saja dan hubungannya berbentuk dua arah, maka kita hanya berbicara masalah tingkat hubungan saja. Rumus yang teman-teman pergunakan seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, untuk kasus data yang berskala pengukuran metrik, yaitu minima interval, kita dapat mencari nilai R, atau disebut juga ini sebagai R Pearson, yaitu rumusnya R sama dengan N kali sigma XI YI, dikurangi sigma XI kali sigma YI, dibagi akar dari N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan N kali sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI dikuadratkan. Untuk mengingat kembali saja bahwa nilai R ini ada di antara minus 1 sampai plus 1. Kalau minus 1 kita sebut sebagai hubungan negatif sempurna. Apa arti dari hubungan negatif sempurna? Adalah jika nilai suatu variabel itu naik, namun variabel lainnya, dalam hal ini kita simbolkan sebagai Y, akan turun. Atau jika nilai X-nya turun, malah Y-nya akan naik. Ini yang kita sebut sebagai hubungan negatif. Dan ketika mencapai nilainya minus 1, artinya hubungan yang terbentuk adalah hubungan negatif sempurna. Kemudian, sisi lain ada nilai plus 1. Kalau plus 1 itu berarti kondisinya hubungan yang terbentuk adalah positif sempurna. Fenomena yang terjadi adalah ketika nilai X meningkat, maka Y pun akan meningkat. Dan sebaliknya, ketika nilai X turun, maka akan diikuti oleh penurunan dari nilai Y. Selanjutnya, ketika kita akan mengamati sebuah fenomena, katakanlah nilai ujian, kita akan berada dalam konteks atau dalam kajian yang disebut dengan analisis regresi. Apabila target kita adalah kita ingin mendapatkan model persamaan hubungan yang terbentuk di antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Kalau tadi koefisien korelasi adalah bentuk hubungan yang dua arah, maka untuk koefisien regresi ini, hubungan yang terbentuk adalah hubungan satu arah. Nah, jadi kita kalau mengamati misalnya nilai ujian, maka kita akan melihat nanti faktor penyebab daripada nilai ujian ini. Katakanlah ada lama latihan, kemudian IQ, ada mutu catatan yang dibuat selama perkuliahan, dan seterusnya sampai misalnya faktor sisa uang saku yang dimiliki. Berapa banyak faktor ini? Ya, tergantung kepada fenomena yang diamati. Boleh jadi 20, boleh jadi 25, atau bahkan kalau detail sekali diamati faktor penyebabnya, boleh jadi faktor penyebabnya lebih dari 200 dan seterusnya. Nah, jadi kalau di koefisien regresi atau di analisis regresi lebih tepatnya, maka kita akan melihat bagaimana bentuk hubungan dari lama latihan, dari IQ kepada dari mutu catatan dan sisa uang saku kepada nilai ujian. Kalau kita pilih misalnya kita fokus saja kepada lama latihan, berarti kita akan melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas, dan kita sebut model regresi yang terbentuk ini adalah model regresi linear sederhana. Biasanya kita tuliskan dalam bentuk YI sama dengan A plus BXI plus EI, di mana YI ini adalah variabel tak bebas, XI adalah variabel bebas.
Sedangkan A, seperti di video lain yang sudah membahas hal ini adalah konstanta atau kita sebut juga intercept. Sedangkan B inilah yang kita sebut sebagai koefisien regresi. Koefisien regresi ini menunjukkan hubungan atau bentuk hubungan yang diperoleh. Apakah hubungan positif atau hubungan negatif. Nah, teman-teman, biasanya nilai A dan B dihitung dengan metode kuadrat terkecil. Teman-teman, metode kuadrat terkecil ini dapat dipergunakan dengan syarat bahwa variabel acak yang terlibat di dalam model ini minimal harus berskala pengukuran interval atau masuk ke dalam kelompok skala pengukuran matriks. Bentuk rumusnya adalah untuk B adalah N kali sigma XI YI dikurangi sigma XI kali sigma YI dibagi N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Sedangkan untuk B, ini rumusnya adalah Y bar min BX bar. Ini hanya untuk mengingat kembali saja. Jadi silakan kalau ingin mempelajari lebih detail, dilihat lagi video yang terkait perhitungan nilai A dan B ini. Nah, teman-teman, sekarang yang terakhir adalah kita ada yang disebut dengan koefisien determinasi. Apa yang dihasilkan oleh koefisien determinasi? Ini tiada lain bahwa kita bisa menganalisis atau menghitung berapa besar atau tingkat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Ini hampir sama dengan analisis regresi tadi, berarti kita akan melihat berapa banyak faktor pengaruh kepada nilai ujian, misalnya lama latihan, kemudian IQ, mutu catatan, seterusnya sampai sisa uang saku. Nah, ini kita golongkan sebagai variabel bebas, artinya variabel-variabel inilah yang menentukan ataupun yang berpengaruh kepada nilai ujian. Jadi, lama latihan, IQ, mutu catatan, sisa uang saku akan ada terlebih dahulu, kemudian kita akan sebut ini sebagai faktor penyebab. Setelah itu baru kita observasi nilai ujiannya yang kita sebut sebagai faktor ataupun hal yang diakibatkan oleh faktor-faktor tadi. Nah, teman-teman, dalam sisi lain untuk nilai ujian ini kita sebut sebagai variabel tak bebas. Jadi variabel tak bebas ini adalah variabel yang dikontrol atau yang ditentukan nilainya ataupun kondisinya oleh variabel bebas. Kita dapat saja mengambil semua faktor ataupun semakin banyak faktor yang kita pergunakan dalam model, tetapi sekali lagi pertimbangannya adalah belum tentu semua faktor itu memberikan kontribusi. Jadi ada faktor-faktor dominan yang dapat dipergunakan. Kalau misalnya dalam penelitian ini kita hanya akan melihat dari beberapa variabel saja, atau misalnya lebih tepatnya kita hanya melihat dari lama latihan saja. Berapa besar pengaruh lama latihan terhadap nilai ujian? Nah, berarti kalau misalnya kita akan hitung, maka koefisien determinasi ini rumusnya adalah R kuadrat kali 100%. Di mana R kuadrat ini, seperti yang tadi sudah dilihat di awal, ini adalah nilai koefisien korelasi. Untuk kasus ini kita akan pergunakan nilai koefisien korelasi Pearson. Rumusnya tadi sudah disebutkan bahwa R itu adalah N kali sigma XI YI dikurangi sigma XI kali sigma YI dibagi akar dari N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dikalikan dengan N kali sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI dikuadratkan. Kalau kita misalkan diperoleh koefisien korelasi R antara nilai ujian dengan lama latihan itu adalah sebesar 0,65, maka dengan rumus ini dapat kita peroleh KD adalah 0,65 kuadrat kali 100%. Ini sama dengan 0,4225 kali 100%. Dan akhirnya kita peroleh koefisien determinasinya adalah 42,25%. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa perilaku nilai ujian yang diperoleh mahasiswa itu 42,25% ditentukan oleh lama latihan yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ada pertanyaan berikutnya, lalu persentase sisanya bagaimana? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat bahwa ketika kita mendapatkan koefisien determinasi dari lama latihan terhadap nilai ujian itu adalah 42,25%,
25%. Dan kalau kita misalnya identifikasi seluruh penyebab atau seluruh faktor penyebab dari nilai ujian ini seluruhnya, maka sebenarnya kita akan mampu mendeteksi 100% penyebab dari nilai ujian tadi. Namun ketika kita hanya meneliti dari sisi lama latihan, ternyata kita hanya bisa menjelaskan 42,25% dari perilaku nilai ujian tadi. Dengan kata lain, berarti sisanya ini, jadi kalau ada 100 faktor keseluruhan dan kita hanya mengamati satu faktor penentu saja, berarti sisanya ada 99 faktor lainnya yang tidak kita masukkan ke dalam model. Maka dengan demikian dapat kita lihat bahwa besarnya pengaruh dari 99 faktor lainnya ini berarti adalah 100% dikurangi 42,25%. Tadi yang ditentukan ataupun yang ditujukan oleh lama latihan ini. Berarti sisanya 57,75% ditentukan oleh faktor-faktor lain selain dari lama latihan. Nah, teman-teman, untuk melihat mana faktor yang lebih kuat dalam memberikan pengaruh, berarti kita lihat nilai R kuadratnya berapa. Dan kalau kita punya sejumlah faktor pengaruh untuk sebuah fenomena, belum tentu dan dapat kita pastikan bahwa besarnya pengaruh dari masing-masing faktor tadi akan berbeda-beda. Makanya dalam penelitian selalu akan dipilih ataupun hanya sebagian saja faktor yang dipilih karena akan dilihat dari sisi prioritas dan besarnya pengaruh yang diberikan. Kalau kita misalnya harus melibatkan 100 faktor untuk mengejar 100% pengaruhnya, mungkin itu tidak efisien, maka kita hanya akan memilih satu faktor saja, tapi dia memberikan pengaruh 42,20% dibandingkan 99 faktor lainnya yang hanya memberikan 57,75%. Atau boleh jadi nanti kita melibatkan 2 atau 3 faktor dan koefisien determinasinya biasanya akan meningkat, tidak lagi 42,20%, tapi misalnya dengan 3 faktor saja sudah dapat menunjukkan atau bisa menjelaskan sekitar 80% perilaku dari variabel tak bebas. Maka dengan demikian dari 100, 3 kita pilih berarti sisanya 97 faktor hanya menjelaskan 20% saja. Berarti jauh lebih kecil dibandingkan 3 faktor yang ada di dalam model. Ada satu catatan penting teman-teman terkait koefisien determinasi ini. Kalau tadi kita perhatikan, ya, jadi R ini nilainya dari -1 sampai +1. Dan kita lihat dari faktor R kuadrat ini menunjukkan bahwa ada hal yang dapat kita pahami bahwa bentuk kuadrat ini menunjukkan bahwa bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas, yaitu apa dia negatif atau positif, itu tidak berpengaruh. Jadi bisa jadi sesuatu hal yang memberikan hubungan negatif akan memberikan pengaruh yang sama dengan suatu variabel atau suatu fenomena yang memiliki hubungan positif. Seperti contoh, ini hubungan negatif misalnya nilainya adalah atau R-nya adalah -0,6. Kemudian yang positif adalah +0,6. Kalau kita hitung koefisien determinasinya, yang positif ini memberikan koefisien determinasi 36%. Dan yang positif pun akan memberikan koefisien determinasi sebesar 36,0% juga. Jadi sekali lagi teman-teman, ketika kita mengamati fenomena tertentu, boleh jadi kita mengabaikan bentuk hubungan yang terjadi, mau negatif, mau positif, tetapi ketika dia akan memberikan penjelasan atau dapat menjelaskan variabel tak bebasnya dengan lebih besar, berarti itu lebih baik. Nah, pelajaran kehidupannya adalah hati-hati teman-teman, ketika kita bersifat negatif atau bersifat positif kepada sesuatu hal, harus kita pahami benar-benar bahwa sesuatu atau ketika kita berhubungan negatif dengan seseorang dan ketika kita berhubungan positif dengan seseorang akan memberikan pengaruh yang sama terhadap perilaku kita. Jadi sekali lagi hati-hati, kalau membenci jangan terlalu benci, kalau menyenangi juga jangan terlalu menyenangi, walaupun mungkin saja kita harus lebih paham atau lebih memilih kepada hal-hal yang bersifat positif.
Itu teman-teman bahasan kita mengenai koefisien determinasi. Sekali lagi, koefisien determinasi adalah besar atau tingkat pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel tak bebasnya. Rumusnya tadi sudah kita lihat bahwa rumus koefisien determinasi itu adalah R kuadrat kali 100%, di mana R-nya kita peroleh dari nilai koefisien korelasi. Teman-teman, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita diskusikan ini menjadi ilmu yang dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika memang ada manfaatnya, silakan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.